Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Neni. Waalaikumsalam Pak Ari. Apa kabar? Sehat-sehat Bu? Alhamdulillah Pak Ari, sehat Pak Ari. Alhamdulillah. Senang saya mendengarnya. Saya amati hari ini Ibu kelihatan kurang bersemangat. Tidak seceria biasanya. Maaf ya Bu ya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah? Itulah Pak Ari, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana kira-kira. Apakah Bapak ada waktu dan berkenan? Mohon maaf nih Pak Ari ya, seandainya saya mengganggu kesibukannya Pak Ari. Insya Allah Bu, kebetulan saya ada waktu sekarang juga, tidak melakukan apa-apa. Jangan sungkan Bu, Ibu tidak mengganggu, insya Allah. Ya, alhamdulillah ya Pak Ari ya. Terima kasih nih Pak Ari sebelumnya. Gini Pak Ari, beberapa hari ini, belakangan minggu ini ya Pak Ari ya, saya ini rasanya tidak nyaman. Pikiran saya juga nggak bisa tenang gitu Pak Ari. Rasa ada beban gitu Pak Ari. Oh gitu ya Bu ya. Ya. Kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nanti Bu? Saya sih berharapnya ketika saya sharing dengan Bapak ini, saya mendapat ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bapak. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu dapatkan? Saya sih berharapnya akan mendapatkan solusi sih Pak ya dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan solusi pemecahannya ya Bu ya. Amin ya robbal alamin. Jadi begini, apa namanya, permasalahan seperti apa Bu yang Ibu sedang hadapi? Boleh Bu diceritakan? Begini ya Pak Arya, saya mau sharing dengan Bapak nih tentang permasalahan murid saya Pak Ari, yang terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan dalam kelas, apa yang telah saya berikan ke murid-murid saya Pak Ari. Oh, ada permasalahan dalam kelas ya Bu ya. Iya. Kalau menurut saya sih sebenarnya tidak terserius Pak Ari, tapi kan saya perhatikan belakangan ini murid saya itu tidak bersemangat, ada juga yang tidak mau ketika pembelajaran kolase Pak Ari yang saya berikan kepada mereka. Oh, Ibu lagi melaksanakan pembelajaran kolase ya, murid-murid Ibu ada yang kurang bersemangat ya Bu ya. Kira-kira apa ya Bu ya yang membuat murid-murid Ibu itu tidak bersemangat sebenarnya? Iya Pak Ari, saya merasa sudah beberapa kali ya Pak Ari, ya kan setiap pertemuan tuh ada kan indikator yang saya ambil untuk pembelajaran kelas ini. Memang belakangan ini saya perhatikan murid-murid saya itu emang tidak bersemangat dan juga asal-asalan mengerjakan tugasnya Pak Ari. Oh, lalu bagaimana kira-kira tanggapan Bu Neni? Saya merasa sih mungkin mereka bosan ya Pak Ari ya dengan apa yang telah saya berikan kepada mereka gitu.
Oh, jadi masalahnya begitu. Ibu merasa media yang ibu gunakan itu membosankan gitu. Kalau mungkin menurut murid ibu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya Bu ya. Selama ini kira-kira apa saja yang ibu lakukan di dalam kegiatan proses belajar mengajar Bu? Ya, yang seperti yang saya bilang Pak Ari, saya menggunakan kertas origami karena kan pikir saya kan mereka dalam kelas ya untuk tidak lebih kotor. Pikirnya origami itu udah saya siapkan, saya potong-potong. Nah, kan kegiatannya memang untuk dalam kelas Pak Ari gitu. Oh, jadi ibu memberikan tugas pembelajaran kolase dengan media kertas gitu ya Bu ya. Iya Pak Ari. Kira-kira apakah ibu sudah mencoba untuk mencari referensi atau media yang lain Bu? Belum sih Pak Ari. Saya juga terkadang bingung sih Pak Ari ya. Bagaimana dengan model karakter murid saya, apalagi kan saya baru di sekolah ini Pak Ari ya, harus Iya. menyelesaikan pembelajaran itu untuk mereka gitu Pak Ari. Kalau saya dengar dari masalah ibu sih, dengan pembelajaran kolase ini sepertinya, mohon maaf ya Bu ya, Iya Pak Ari. sepertinya medianya itu-itu saja dan hanya di dalam kelas. Mungkin hal itu membuat murid-murid ibu itu menjadi kurang antusias atau kurang bersemangat. Kalau menurut ibu, kira-kira pembelajaran seperti apa ya yang cocok untuk mereka agar murid-murid ibu nantinya itu lebih bersemangat lagi Bu? Kalau cara lain sih sebenarnya ada ya Pak Ari ya, untuk membangkitkan mereka supaya mereka tuh lebih senang, bersemangat. Cuma tuh kadang saya ragu juga Pak Ari, karena kan saya masih baru di tempat kerja saya. Apakah saya ini mampu melakukannya untuk menemukan semangat motivasi pelajaran kelas yang menyenangkan tuh kan saya tuh pengennya ngajak anak-anak tuh belajar di luar Pak Ari, bukan hanya dalam kelas, di selasar sekolah atau di halaman sekolah Pak Ari ya. Dan media yang digunakan kan pasti bisa dengan bahan-bahan alam yang ada seperti daun kering atau daun yang rumput-rumput liar Pak Ari ya. Nah, seperti itu Pak Ari. Mereka Nah, bisa memilih juga keinginan mereka seperti apa. sepertinya ide ibu itu bagus Bu. Nah ini tuh udah saya lihat tuh ide ibu ini tuh udah mantap. Mungkin ibu bisa kembangkan untuk pembelajaran yang ibu inginkan. Iya sih Pak Ari ya. Iya, jadi setelah tadi saya dengar ibu bercerita, kan kita udah dapat nih solusinya ya Bu ya. Kira-kira bagaimana sekarang perasaan ibu setelah kita ngobrol-ngobrol ini Bu? Ya sih Pak Ari ya, lumayan nyaman saya Pak Ari ya, udah ternyata apa yang saya takutkan dengan sharing ini saya dapat jawabannya. Senang juga rasanya Pak Ari. Tapi Pak Ari ya ada sedikit yang mengganjal Pak Ari. Nah, kepikiran juga saya kadang kan dengan ide yang telah saya dapat nih, apakah rekan sejawat dan kepala sekolah saya ini bisa Pak Ari gitu. Oh, ibu tuh khawatir ya Bu ya, apakah rekan sejawat atau kepala sekolah itu bisa menerima ide yang ingin ibu lakukan gitu Bu ya. Kira-kira gimana Bu? Apa yang kira-kira membuat ibu itu sedikit khawatir atau resah Bu? Ya sebetulnya kan ide ini kan bagus juga Pak Ari ya. Tapi apakah kepala sekolah dengan rekan tuh bisa nerima dengan saya mengadakan pembelajaran di luar, kan ada dampaknya juga tuh Pak Ari.
Jadi gini Bu, jika saya boleh menyimpulkan ya Bu ya, Ya, yang membuat Ibu itu merasa tidak pembelajaran itu menggunakan media itu saja dan model pembelajaran yang hanya di dalam kelas, Ibu tuh takut untuk mengungkapkan ide Ibu apakah bisa diterima oleh rekan sejawat atau kepala sekolah yang lain ya Bu ya. ya, Hmm, ya Pak Ari kan kita kan nggak tahu Pak Ari gimana mereka apakah bisa nerima kita atau tidak kan Pak Ari ya. ya betul Bu. Kalau menurut saya sih eh, Ibu sih insya Allah bisa melakukannya. Nah, tinggal Ibu persiapkan diri saja Bu. Nanti setelah persiapan, setelah dicoba, kan kita kan bisa berefleksi. Jika nanti misalnya Ibu ditegur atau dipanggil oleh kepala sekolah, Ibu kan bisa menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin sih Bu, beliau nanti juga pasti akan mendorong kita untuk melakukan kayak inovasi-inovasi itu. Ibu bagi saya sih udah bagus. Tentunya kepala sekolah nanti akan menyemangati kita sih menerima sepertinya, karena yang Ibu lakukan itu juga baik. Tentunya respon kepala sekolah juga pasti baik sih Bu, saya yakin Bu. Ya sih Pak Ari ya, mudah-mudahan ya Pak Ari ya, kan sejauh saya Pak sekolah itu mendukung apa yang akan saya lakukan untuk menumbuhkan motivasi murid saya lebih semangat lagi belajarnya Ya. Pak Ari ya. Ya, amin ya Robbal alamin ya Bu ya. Selanjutnya gini Bu, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, rencana Ibu ke depannya kira-kira gimana Bu? Itulah Bu Pak Ari ya, dengan ini kan berarti saya harus menemui rekan sejawat atau Pak sekolah Pak Ari ya, biar bagaimanapun mereka juga bisa memberikan solusi kepada saya gitu. Wah, udah mantap tuh Bu. Itu udah rencana yang bagus Bu. Ibu udah luar biasa bagi saya. Kira-kira apakah masih ada hal lain Bu yang akan Ibu lakukan? Mungkin itulah Pak Ari, dengan rencana itu kan mungkin supaya Pak sekolah dengan rekan sejawat tuh bisa bantu saya Pak Ari. Dan saya pun juga bisa minta maaf kan kalau memang ide saya ini tidak sesuai dengan apa yang ada di lingkungan sekolah tersebut Pak Ari. Oh, udah mantap dah Bu. Kira-kira kalau pada saat proses pembelajaran itu bagaimana Bu? Selanjutnya Bu, langkah-langkah yang kira-kira yang akan Ibu tempuh. Oh iya Pak Ari ya, setelah ini mungkin saya akan mulai Pak Ari untuk belajar dengan mode pembelajaran yang menggunakan media beragam, untuk menarik murid-murid saya agar semakin semangat, dan saya juga bisa semakin mengkoordinir kebutuhan belajar para murid-murid saya Pak Ari ya. Bagaimanapun kan pembelajaran itu harus berpihak kepada mereka ya Pak Ari ya. Wah, subhanallah, udah mantap tuh Bu. Salut saya. Ibu ini memang idenya luar biasa Bu. Langkah penyelesaian yang Ibu ambil tuh bagi saya udah sangat-sangat bagus Bu. Saya setuju sekali Bu dengan ide itu Bu. Wah, alhamdulillah Pak Ari, syukurlah kalau jadi sekarang tuh saya lumayan lega nih Pak Ari ya, karena jujur saya tuh takut salah Pak Ari. Bagaimanapun kan dalam mengambil keputusan nih kan dalam permasalahan ini, apalagi kita berurusan dengan rekan sejawat, kepala sekolah, kita harus sangat hati-hati ya Pak Ari ya, apalagi untuk pembelajaran kan. Ya, alhamdulillah. Saya juga senang sih Bu. Akhirnya Ibu sudah merasa lega terkait tadi rencana Ibu yang ingin berkomunikasi dengan rekan sejawat, atasan. Insya Allah sih Bu, kalau hal baik tuh insya Allah akan diterima juga dengan baik. Terus Bu, dari yang Ibu rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu lakukan
untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batasan waktunya atau seperti apa ya Bu ya? Oh iya Pak Ari, iya mengenai itu sih secepatnya Pak Ari saya akan melakukannya Pak Ari. Tatap muka ke depannya kan pembelajaran itu akan saya rancang nih, saya mau coba nih Pak Ari. Kegiatan belajarnya menyiapkan media bahan bahan alam, mungkin menyiapkan medianya adalah bahan alam yang beragam dulu dalam kelas, prosesnya pelan-pelan ya Pak Ari ya. Habis itu Ya. baru saya mengajak mereka belajar di luar dan mereka memilih sendiri Pak Ari apa yang mereka inginkan. Nah, Udah mantap Bu, udah Ibu nih udah mantap sebenarnya Bu. Cuman memang harus berani Bu. Kita memang sebagai guru harus berani untuk melakukan inovasi terobosan yang membuat murid kita semangat lagi belajarnya. Kira-kira gimana ya Bu ya? Dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? nah kalau terkait masa ini ya Pak Ari ya, yang ada dalam pikiran saya ini, saya akan berusaha untuk berkomunikasi lebih intens Pak Ari dengan rekan-rekan sejawat saya, berkolaborasi sama, membangun suatu komunitas yang baik di sekolah kan Pak Ari ya, supaya ide saya ini juga dapat mereka gunakan Pak Ari. Jadi kan bukan hanya untuk saya sendiri Pak Ari. Nah, seperti itu Pak Ari. Wah, Ibu, dengan mana saya bilang Ibu nih idenya udah mantap dan saya salut Ibu tuh tidak menunda-nunda waktu juga langsung segera mau melaksanakan komunikasi dengan rekan sejawat, kolaborasi itu sih udah bagi saya udah mantap Bu. Ibu nih udah luar biasa lah bagi saya. Semoga bisa segera terselesaikan ya Bu ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang nyaman, tenang ya Bu ya. Iya Pak Ari, amin amin ya Allah, amin. Pak Ari terima kasih banyak Pak Ari ya atas waktunya, dan Pak Ari bisa membuka saya ini mencari solusi Pak Ari atas masalah yang sedang saya hadapi ini Pak Ari. Masukan Pak Ari juga sangat memotivasi saya Pak Ari ya, sehingga perasaan saya makin enak dan lega. Semoga nantinya kita semuanya Pak Ari ya bisa menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk murid kita Pak Ari, dan selalu memberikan pembelajaran yang berpihak kepada anak murid kita ya Pak Ari ya. Amin ya rabbal alamin. Ya sama-sama Bu. Saya juga senang sih Bu membantu Ibu, dan hebatnya lagi Ibu itu bisa menemukan solusi atas permasalahan Ibu. Semoga semua dapat terlaksana dengan baik ya Bu ya. Semoga saya doakan, semoga tujuan yang Ibu harapkan bisa tercapai dan berjalan lancar ya Bu ya. Baik Pak Ari, amin amin Pak Ari. Ini pun tidak terlepas dari Pak Ari juga yang memotivasi saya juga nih Pak Ari untuk menemukan solusi saya Pak Ari. Pak Ari mohon maaf nih Pak Ari ya. Saya kayaknya mau undur diri dulu Pak Ari karena mau janji nih, mau latihan kurs sama rekan-rekan kerja yang lainnya untuk PUT PGRI nanti Pak Ari. Oh iya Bu, silakan Bu. Terima kasih banyak Pak Ari ya. Assalamualaikum Pak Ari. Ya, sama-sama Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Ibu Leni. Apa kabarnya nih Pak Ari? Ya, alhamdulillah Bu, sehat-sehat saja sih Bu. Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatannya Pak Ari ya dalam menjalankan tugas kita nih Pak Ari ya. Amin ya rabbal alamin Bu. Alhamdulillah, saya pun sangat senang nih Pak Ari dengar Pak Ari sehat. Tapi Bapak Ari saya lihat nih kok beda hari ini nih Pak Ari. Agak berbeda kok, kayaknya lesu gitu. Nggak semangat kayaknya pergi ke sekolah nih. Kalau boleh tahu nih Pak Ari, maaf ya Pak Ari ya. Ada masalah apa nih Pak Ari? Itulah Bu. Sebenarnya saya memang ada masalah Bu. Cuman saya itu bingung Bu.
mau apa namanya bicaranya tuh ke siapa. Kira-kira apakah Ibu ada waktu, Bu? Mohon maaf ya, Bu ya, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu. Allah Pak Ari, hari ini kebetulan saya luang juga waktunya Pak Ari. Tidak usah sungkan Pak Ari kalau mau bercerita. Silakan Pak Ari. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Jadi begini ya, Bu ya. Eh, hari ini tuh apa namanya murid saya tuh tidak masuk lagi, Bu. Jadi dia tuh sering nggak masuk, Bu. 1 minggu 1 kali atau 2 kali itu udah pasti gitu. 1 kali lah yang udah pastinya. Setelah saya konfirmasi, ternyata dia itu dilibatkan, Bu, dilibatkan kerja sama orang tuanya. Itulah pusing saya. Sudah saya konfirmasi ke orang tuanya, dibilang udah iya, tapi masih juga itulah pusing saya bagaimana. Sementara ini kan udah mau ulangan, Bu. Itulah pusing saya rasanya, Bu. Begitu ya Pak Arya. Jadi nih, apa nih yang bisa saya bantu untuk memecahkan ketidaknyamanan yang Pak Ari rasakan saat ini nih Pak Ari? Kira-kira nih ya Pak Arya, apa yang Bapak harapkan nih dari setelah bisa sharing tukar pendapat dengan saya nih Pak Ari? Saya berharap sih, Bu, saya bisa, pertama pasti saya bisa menceritakan keluh kesah saya. Kemudian yang kedua, saya berharap tentunya mendapatkan solusi sih, Bu, dari masalah ini. Karena memang kita tuh perlu sekali, Bu, kayak tempat bercerita, guru-guru nih, Bu ya, maklum lah, Bu. Iya Pak Arya, ya Pak Arya, semoga nanti nih kita nih bisa nih mendapatkan pemecahan apa yang Pak Ari rasakan ya Pak Arya. Amin amin ya Allah, amin. Jadi permasalahannya seperti yang Pak Ari katakan tuh apa sih Pak? Lebih rincinya tuh Pak seperti apa sih? Jadi begini, Bu, murid saya itu kan jarang masuk, Bu. Jadi pertama saya bilang alasannya tuh sakit. Habis itu ternyata minggu depan mengulang lagi sakit. Sampailah ke minggu yang ketiga, ternyata dia baru cerita, ternyata dia itu ternyata bantu orang tuanya bekerja untuk kayak panen sawit gitu, Bu. Aduh, kata saya, sementara kan kita nih mau ulangan, Bu. Otomatis kan dengan dia tidak hadir itu ketinggalan pelajaran lah, Bu. Aduh, gimana gitu. Itulah pusing rasanya, Bu. Sementara kita kan maunya adil di dalam kelas gitu, Bu. Jadi apapun yang kita pelajari di kelas tuh harus didapatkan semuanya gitu, oleh Bu kita. Oh gitu ya Pak Ari. Jadi murid Pak Ari ini nggak masuk ya Pak Ari ya. Kira-kira mengapa Pak Ari ya? Kok murid tuh tidak jarang masuk sekolah gitu, apalagi kan sudah dekat-dekat mau ulangan ya Pak Ari ya. Apakah Pak Ari udah ada melakukan pendekatan gitu Pak Ari? Nah sih, Bu, kemarin saya sudah mengirim surat ke orang tuanya. Udah saya panggil lah ke sekolah. Saya ceritakan bahwa anaknya ini jarang masuk, katanya dia ini dilibatkan untuk bantu orang tua. Itulah saya bilang ke orang tuanya, saya minta tolonglah, boleh, kita kan tidak boleh ya Bu ya melarang sampai ke urusan keluarga ya Bu ya. Tapi itu saya berharap, maksud saya tuh setelah pulang sekolah gitu, jadi kan mereka belajar dulu gitu, jangan dari pagi gitu, Bu. Tapi itulah, Bu, masih saja itulah pusing rasanya bagaimana gitu cara menjelaskannya gitu.
Oh, jadi masalah seperti itu. Kira-kira nih Pak Ari ada ndak apa namanya ya untuk supaya murid tuh biar niat mereka sekolah tuh lebih semangat Pak Ari. Biar mereka tuh orang tua atau murid tuh lebih bersemangat untuk anak-anaknya sekolah menghadapi ulangan nih Pak Ari. Rencananya sih Bu, saya mau ke rumah orang tuanya sih Bu. Saya mau mau menjelaskan, mau pendekatan lagi dengan orang tuanya sambil pelan-pelan lah. Saya menasihati orang tuanya agar anaknya ini dilibatkan boleh, tapi setelah pulang sekolah. Dan karena rencananya juga saya itu ingin sosialisasi juga. Mereka ini kan masih SD ya Bu ya, masih kecil. Iya, betul Pak Ya, Ari. kalau bisa jangan terlalu diforsir gitu. Berbeda kalau mereka kayak SMA itu kan udah besar ya. Iya. Kasihan Bu, nanti masa depan anak dari kecil kalau udah mengenal dunia kerja, lalu niat sekolahnya jadi kurang ya Bu ya. Iya, betul. Rencananya nanti ke depannya itulah saya mau ke rumah orang tuanya gitu. Ya Pak Ari ya, kalau saya dengar dari masalah Pak Ari ini lumayan berat juga ya Pak Ari ya. Ya Bu. Nah kan berhubungan dengan orang tua dan kita pun tidak bisa juga Pak Ari memaksa mereka. Tapi memang kita sebagai guru nih memang harus ya Pak Ari ya. Dituntut juga kita kan karena tanggung jawab kita juga Pak Ari ya. Nah kira-kira nih Pak Ari, bagaimana Pak Ari ini biar mereka tuh memang benar-benar Pak Ari menunjukkan sikap mereka agar mereka tuh dengan apa yang Pak Ari lakukan sekarang tuh jadi termotivasi gitu Pak Ari. Ya Bu, rencananya sih Bu, saya juga mau menerapkan segitiga restitusi sama keyakinan kelas Bu. Dan hal itu pun akan nanti saya konfirmasi juga ke orang tuanya bahwa kami sudah membuat keyakinan kelas, apa segala macam. Mudah-mudahan lah Bu, yang namanya kita guru kan ya kita juga berusaha sebaik mungkin lah untuk murid kita gitu ya. Wah, udah mantap tuh Pak Ari, idenya sudah sangat bagus dengan menerapkan segitiga restitusi Pak Ari ya. Dan kita harus memang merangkul orang tua nih Pak Ari nih agar mereka juga mendukung apa yang Pak Ari canangkan nih untuk anak didik Pak Ari agar mereka nanti pun belajar dengan baik di sekolah dan dapat membagi waktu dengan baik ya Pak Ari ya. Ya Bu, mudah-mudahan lah Bu. Ya Pak Ari ya. Jadi gimana nih Pak Ari setelah Pak Ari bercerita tentang permasalahan dengan murid Bapak ini, bagaimana sekarang perasaannya Pak Ari? Agak lega sih Bu. Itulah memang yang saya harapkan Bu. Guru itu memang harus ada teman bercerita Bu. Untuk berefleksi lagi lah Bu. Kalau ada kesalahan, paling tidak kan kayak ibu ini, kayak saya ngobrol dengan ibu, kita kan jadi menemukan solusi. Masalah kita di kelas, apa segala macam, ya Bu ya. Agak lega sih Bu, terima kasih ya Bu ya. Betul Pak Ari, kita sebagai rekan sejawat, dengan teman di sekolah itu biar sama-sama bisa menemukan solusi bersama Pak Ari ya. Nah, jadi kesimpulannya Pak Ari dengan anak yang jarang masuk dengan ke sekolah karena membantu atau bekerja Pak Ari ya, membuat mereka apakah nilai mereka tuh tidak menurun gitu kan, mereka tidak mikir ke situ ya Pak Ari ya. Nah yang penting pergi sekolah gitu Pak Ari ya. Ya itulah Bu yang saya pikirkan. Itulah Bu, sebenarnya saya masih ganjal juga sih Bu. Kira-kira apakah orang tua nanti bisa menerima komitmen ini gitu, karena ini kan kayak sudah menjadi tradisi Bu di situ. Ya.
Karena kita Oh. kan maunya eh, anak itu kan berhasil ke depannya gitu Bu, ibaratnya Hmm. kayak karena kan banyak kayak kayak kita lah Bu ya, kayak saya dulu Hmm. banyak Hmm. petani, jadi harapannya anaknya jangan sampai ikut jadi petani juga gitu. Jadi sukses lah Hmm. gitu. Kita harap tuh murid-murid kita seperti itu, tapi ya kembali lagi ya Bu ya, namanya guru kan hanya bisa berusaha. Hmm. Nanti kembali lagi kepada nasib ya Bu ya. Jadi ini keresahan Pak Ari nih masih ada ya Pak Ari ya. Ya Bu. Kira-kira nih bagaimana nih Pak Ari untuk menyikapi keresahan Pak Ari nih? Iyalah Bu. Tentunya pastinya ya Bu, yang tadi saya bilang Bu, saya pastinya ingin apa namanya pendekatan lagi lah Bu dengan orang, Hmm. sambil pelan-pelan nanti saya ceritakan. Kemudian di kelas juga rencananya saya itu mau lebih sering apa namanya memperlihatkan video-video motivasi orang yang kurang mampu bisa sukses gitu Bu. Mudah-mudahan nanti Ya. bisa menjadi motivasi mereka biar lebih rajin lagi ke sekolah. Hmm. Mudah-mudahan Pak Ari ya. Amin, amin. Semoga apa yang kita bahas nih Pak Ari ya bisa menjadi motivasi yang baik. Lalu apa nih rencana Pak Ari selanjutnya Pak Ari? Sama tadi rencana saya pastinya ke rumah orang tua, ke rumah si murid itu mau mengecek lah Bu, bagaimana sih sebenarnya kondisinya, apakah benar dia dilibatkan kerja segala macam gitu. Tuh, Pak Ari. Hmm. Udah bagus tuh ide Pak Ari itu, pendekatan langsung ke orang tua ya Pak Ari ya. Ya, Lalu kira-kira nih Pak Ari, apakah masih ada hal yang akan Bapak Ari lakukan lagi biar lebih meyakinkan nih rencana Pak Ari yang udah Pak Ari rancang nih? tentunya ini sih Bu, apa namanya selain pendekatan, saya juga tentunya selain mendekati murid, saya itu tentunya akan mendekati juga orang tuanya, keluarganya, segala macam. Dan tentunya hal ini pastinya saya ceritakan kepada kepala sekolah, rekan sejawat, dan mudah-mudahan lah Bu, dengan banyaknya dukungan gitu bisa menjadi motivasi lah Bu. Amin. Amin amin Pak Ari, mantap sekali Pak Ari. Ternyata Pak Ari ini udah memikirkan sebelumnya Pak Ari ya, langkah-langkah penyelesaiannya itu seperti apa, pendekatannya, metodenya seperti apa dengan orang tua. Sangat-sangat bagus Pak Ari ini. Semoga Pak Ari ya nanti orang tua terbuka Pak Ari pikirannya bahwa anak-anak mereka ini dengan datangnya Pak Ari ke rumah itu kan sesuatu yang sangat luar biasa Pak Ari ya. Nah mantap tuh Pak Ari. Sangat-sangat bagus tuh Pak Ari. Setuju sekali saya dengan ide Pak Ari ini Pak Ari. Ya alhamdulillah lah Bu. Cuman memang ini lah Bu, kita mau memulainya tuh ragu Bu. Makanya saya jadi bimbang tadi tuh Bu. Apakah bisa berhasil? Lah itulah Bu, keraguan-keraguan itulah yang membuat kita jadi kadang maju mundur Bu. Oh mau mencoba tapi ragu. Tapi alhamdulillah sih Bu, setelah cerita dengan Ibu nih jadi makin termotivasi lah saya untuk mengeksekusi ide saya Bu. Ya alhamdulillah ya Pak Ari ya, saya pun merasa senang dengan bisa bertukar pikiran juga dengan Pak Ari ya. Mana tahu nanti kan saya mengalami hal yang serupa juga Pak Ari ya. Nah, dan terus saya juga dengan rencana tadi, komitmen apa yang akan Pak Ari lakukan nih Pak Ari? Nah, apakah ini kan udah mau dekat ulangan ya Pak Ari ya? Ya, Bu. Nah, untuk menjalankan rencana itu apakah ada batasan waktunya atau hanya untuk saat ini aja Pak Ari? Komitmen saya sih tentunya Bu, akan berkelanjutan sih Bu. Dan saya berharapnya dan kebetulan saya kan sebagai wali kelas 6 ya Bu ya.
Iya. Tentunya saya akan berusaha Bu mengawal selain untuk ulangan nanti semester 1, saya juga akan berusaha Bu mengawal muridnya agar bisa ujian gitu Bu untuk mendapatkan nilai seperti yang diharapkan. Pak Ari. Secepatnya tuh Pak Ari ya. Nah Pak Ari nih, kira-kira nih Pak Ari ya, dukungan apa sih yang kira-kira Pak Ari perlukan nih Pak Ari untuk terlaksananya komitmen ini biar berjalan dengan lancar gitu Pak Ari? Kalau komitmen sih, kalau dukungan sih Bu, insya sih Bu, yang pertama pasti dukungan kepala sekolah, dan sejawat. Karena kan sebelum kita mau datang kan kita harus izin dulu Bu ya ke rumah orang tua, Ya, ke kepala sekolah. Nggak bisa kita langsung datang gitu Bu. Nah, nanti setelah setelah mendapat dukungan dari kepala sekolah dan rekan sejawat, nah, tentunya barulah saya datang ke rumah warga, datang ke rumah murid itu. Barulah nanti saya melakukan pendekatan dengan orang tuanya, menceritakan bahwa anaknya ini sering tidak masuk, lambat pembelajaran, sementara mau ujian gitu. Dan saya pun berencananya begini Bu, mudah-mudahan ya Bu ya bisa berhasil. Rencana saya itu saya mau membuat pelajaran tambahan Bu di rumahnya gitu. Saya selain berkunjung, jadi saya bukan hanya berkunjung saja, tetapi bisa memberikan pembelajaran juga dengan dia 15 menit atau setengah jam gitu. Agar dia tidak terlalu ketinggalan lah Bu ya. Wah, mantap sekali ide Pak Ari nih. Saya acungin jempol Pak Ari nih. Semoga Pak Ari ya apa permasalahan yang Pak Ari hadapin ini, semoga semuanya itu dapat segera terselesaikan ya Pak Ari ya. Pak Ari pun nanti mengajar dengan tenang di kelas, murid sudah paham, ngerti dengan apa tujuan yang Pak Ari sampaikan ya Pak Ari ya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih terima kasih banyak nih Bu ya, udah menyempatkan waktunya. Mohon maaf sekali lagi kalau saya mengganggu Ibu nih Bu. Dan saya berterima kasih sekali dengan saya bercerita dengan Ibu nih, saya jadi mendapatkan solusi atas masalah saya, mendapatkan masukan, dan jadi termotivasi juga. Semoga lah Bu, rencana-rencana yang diharapkan ini bisa berjalan sesuai dengan harapan kita ya Bu ya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sama-sama Pak Ari. Saya pun senang juga Pak Ari dapat membantu, dan Pak Ari pun bisa menemukan solusi atas permasalahan yang Pak Ari hadapi sendiri, dan berbagi juga nih Pak Ari dengan rekan yang lain kan Pak Ari ya. Nah, seperti apa sih menyelesaikan permasalahannya dan mendapatkan solusinya Pak Ari ya. Semoga semua dapat terlaksana dengan baik. Tujuan yang Pak Ari inginkan itu tercapai dengan harapan yang lancar Pak Ari. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi sudah menjadi pendengar yang baik. Terima kasih. Oh iya Bu, mohon maaf nih Bu, Ya Pak Ari. Saya lagi ada mau print soal ini untuk murid Bu. Jadi saya mau kita mau ulangan ya, udah persiapan Pak Ari, mantap ya. Pak Ari udah. Iya. Gercep Pak Ari ya untuk ngeselesaikan ulangannya. Enggak terasa Pak Ari emang harus. Mohon izin dulu ya Bu ya. Ya Pak Ari. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ari warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada.